Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cerita Ansa. Kali ini saya akan mengupas sebuah film yang berjudul The Wheel. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang tidak bisa berjalan karena insiden kecelakaan. Ia bernama Matthew Allen Nice. Setahun yang lalu ia terlibat dalam insiden pembunuhan. Hal tersebut yang mengakibatkan ia berada di dalam penjara. Dulunya Mitch adalah seorang pesepak bola dan ia sudah mempunyai keluarga. Namun sebuah perusahaan ST Biomedis menawarkan kepadanya sebuah program yang bisa menyembuhkan kakinya. Dari situlah semua penderitaan dan rasa ketidakmanusiaan dialami oleh Mitch. Penasaran dengan filmnya? Oke, langsung saja check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan Miles yang menggunakan sebuah kursi roda. Ia dibawa ke sebuah tempat yang tidak ia kenali sama sekali. Kemudian ia dibawa menuju sebuah ruangan, di mana sudah ada 4 orang yang menunggunya. Mereka adalah dokter ilmuwan yang ahli dalam bidang biomedis. Mereka meyakinkan Miles, jika ia ikut program tersebut, maka Miles dapat berjalan kembali seperti semula. Awalnya Miles menolak, namun akhirnya Miles menyetujui karena Miles ingin sekali berjalan kembali seperti semula. Dan lagi pula, Miles hidup di dalam sebuah penjara karena insiden pembunuhan tersebut. Program tersebut adalah program di mana ia membuat manusia yang lebih kuat dan menjadi manusia di atas rata-rata. Hal tersebut digunakan untuk keperluan peperangan. Mace pun diberikan surat untuk ditandangi sebagai persetujuan. Namun setelah Mace mendatanginya, ia malah disuntik pingsan dan disikap, kemudian diletakkan di sebuah ruang kosong. Di sana Mace pun pingsan. Beberapa saat Mace pun sadar. Kemudian ia mencoba untuk berdiri. Dengan susah payah ia pun akhirnya bisa berdiri. Hal tersebut membuat Miles kegirangan. Namun tiba-tiba datanglah seorang yang menggunakan seragam bermasker hingga menutupi mukanya. Ia langsung memukuli Miles dengan kayu yang dibawanya. Dan secara brutal ia langsung mematahkan tulang tangannya Miles. Hal tersebut membuat Miles meraung kesakitan. Orang tersebut pun langsung pergi begitu saja. Dan pintu langsung tertutup. Scan pun berpindah pada 6 hari sebelumnya, di mana datanglah seorang wanita cantik yang bernama Dr. Turner. Dr. Turner adalah seorang ilmuwan yang ahli pada bidang analisis genetik pada manusia dan hewan. Ia diundang oleh 4 orang ilmuwan tadi yang telah mewawancari Miles. Dan ternyata 4 orang ilmuwan tersebut telah dikontrak oleh militer negaranya untuk membuat sebuah nano senjata pada tubuh manusia yang berperan menjadi mengubah genetik dalam tubuh manusia agar tahan banting dan senjata. 4 orang tadi mengajak Dr. Turner untuk bekerja sama dalam membuat program tersebut. Skin pun berpindah pada hari pertama Dr. Turner bekerja. Ternyata ia harus bekerja sama dengan seorang dokter yang telah bekerja sama pada perusahaan biomedis tersebut. Ia bernama Dr. Emmett Chandler, yang biasa dipanggil dengan Emmett. Dr. Emmett sudah mengawasi Miles selama 10 hari. Ia juga sudah memberikan serum kepada Miles sehingga Miles dapat berjalan. Keesokan harinya, Dr. Emmett kembali menyuruh orang yang menggunakan seragam masker untuk menyakiti Miles. Bukan tanggung-tanggung, orang tersebut langsung mematahkan kakinya Miles hingga Miles kembali meraung kesakitan. Miles pun terasa sakit. Ia sangat ketakutan. Ia pun berpikir mengapa ia selalu disiksa. Dan ia mulai sadar bahwa ia dibohongi oleh keempat dokter tersebut. Dokter Turner yang melihat kejadian itu pun merasa kasihan dan iba. Namun lagi-lagi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia hanya bisa menjalankan perintah dan menjalankan tugasnya. Dokter Emmett yang kejam itu pun tidak merasa kasihan sama sekali.
Keesokan harinya, Emmet kembali menjalankan programnya. Kali ini ia akan menyebutkan Miles sesuatu yang dapat mengakibatkan Miles lupa ingatan. Namun, di tengah orang bermasker menyemprotkan kepada Miles, Miles pun sigap melawan orang bermasker tersebut, sehingga terjadilah perkelahian. Namun, karena kekuatan Miles yang tidak seberapa dibanding orang bermasker tersebut, Miles pun akhirnya pun kalah. Kembali kalah lagi, ia pun pingsan. Keesokan harinya, Miles pun sadar. Ia sangat sedih dan sangat terpukul atas apa yang menimpa dirinya. Dan sangat heran siapa yang melakukan ini kepadanya. Ia pun sampai berteriak bahwa dia bukan binatang yang hanya bisa disiksa. Ia hanyalah seorang manusia biasa. Dr. Turner pun sangat sedih dan merasa kasihan. Sekian berpindah pada keesokan harinya, di mana Dr. Emmett kembali menyuruh orang yang menggunakan masker. Namun kali ini, orang bermasker tersebut sangat lihai memainkan pedang samurai. Emmett berkata, ini merupakan tahap yang sangat dinanti-nantikannya. Karena jika salah satu mereka kalah, maka dia akan mati. Karena sisi ruangan atas akan terus-terus menurun yang akan bisa mengakibatkan mereka tertimpa. Namun, pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Miles. Miles berhasil menusuk petarung samurai tersebut, sehingga ia sempat keluar dari ruangan tersebut. Penyiksaan demi penyiksaan dirasakan oleh Miles. Apakah Miles dapat keluar dengan selamat? Akankah ia bisa bertahan hidup dari penyiksaan selanjutnya? Saksikan part 2-nya di video selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Dah.